Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dharma Wanita Kementerian Agama se-Jawa Timur dan ibu-ibu muslimat, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi umur kita yang panjang, memberi barokah umur kepada kita sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan puasa adalah bulan yang paling utama, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh maufirah, bulan yang penuh rahmat bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di bulan ini. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memberi pelajaran, memberi tentang cara bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Ibu Dharma Wanita yang saya hormati dan ibu-ibu muslimat, di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut dikatakan, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat yang kedua di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Dan tentang puasa ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan itu. Tetapi paling tidak di ayat 183 ini Allah sebenarnya memberi kewajiban kepada kita tentang puasa ini sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Jadi puasa ini diwajibkan tidak hanya bagi umat Islam sekarang ini, tetapi sebenarnya Allah juga mewajibkan kewajiban puasa itu bagi umat-umat terdahulu. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang terdahulu misalnya umat Yahudi, agama Yahudi dengan umatnya itu juga diwajibkan puasa. Nasrani juga begitu, diwajibkan puasa. Dan umat Islam pun ini juga diwajibkan puasa. Mengapa Allah itu memberi nida, ya ayyuhalladzina amanu? Nah, ini mengindikasikan bahwa kewajiban berpuasa ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita tahu beriman, maka iman itu adalah harus memenuhi rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini orang-orang yang beriman kepada 6 hal tersebut, inilah yang diwajibkan untuk melaksanakan bulan puasa. Puasa kita tahu bahwa puasa ini adalah mengekang diri, menahan diri untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Jadi nikmat kita di bulan puasa ini adalah luar biasa. Begitu kita melaksanakan puasa sejak fajar shodek ya, sejak sebelum subuh, nanti menjelang maghrib, ini kita lalui dengan menahan dahaga, menahan lapar. Kita tidak makan, kita tidak minum. Tetapi ketika kita berbuka puasa, maka itulah nikmat yang paling bahagia sekali. Jadi memang ada 2 kebahagiaan yang dialami oleh manusia itu, yaitu kebahagiaan yang pertama adalah bertemu Allah,
nanti di akhirat, dan yang kedua itu adalah ketika berbuka puasa. Itulah nikmatnya puasa. Mengapa di dalam Al-Quran ini di 183 itu adalah diwajibkan? Karena memang puasa ini adalah sebagai tanda-tanda dari orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pun juga sebenarnya yang melaksanakan rukun iman yang 6 itu tentunya juga akan lebih sempurna lagi kalau dia juga melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca syahadat, 2 syahadat kepada Allah, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya, kemudian Rasulullah itu adalah Rasulnya, yang kedua sholat, yang ketiga ini adalah puasa, yang keempat ini zakat, kemudian melaksanakan haji. Jadi sangat harmonisasi sekali antara rukun Islam dengan rukun iman ini. Tanda bukti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini sangat erat sekali bahwa kita orang yang beriman itu juga adalah dengan berpuasa, melaksanakan puasa, di mana puasa ini ada yang 30 hari, juga ada yang 29 hari, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Mengapa sih kita ini harus berpuasa? Mengapa kewajiban kita ini berpuasa dan hanya dilaksanakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum? Ini kenapa? La'allakum tattaqun. Indikasi dari semuanya itu adalah bahwa kita adalah melaksanakan rukun iman, kemudian melaksanakan rukun Islam dengan berpuasa. Ini inti terakhir itu adalah menuju takwa. La'allakum tattaqun, menuju takwa. Intisarinya ke sana adalah. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hal. Ada keimanan, ada puasa, dan ada takwa. Itu intisari daripada ayat ini. Jadi sangat jelaslah sekali bahwa puasa ini antara yang satu, antara rukun Islam, antara takwa ini sangat terkait sekali di antara 3 hal di dalam surat atau di dalam ayat ini. Jadi oleh karena itu marilah kita tingkatkan keimanan dengan berpuasa untuk mendapatkan hakikat diri kita sebagai manusia dengan memperoleh tingkat takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa memang puasa itu adalah bagian dari perintah Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.